Benar. Dengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok 7 yang beranggota pertama Miftah Handika Miko Pratama, yang kedua Rengga Dava Raditya, yang ketiga Muhammad Abad Raid Alfat, yang keempat Bayu Nugroho, dan yang terakhir Tanur Aini. Baiklah, pada siang ini langsung menuju materi, yaitu dengan berjudul Kerukunan Umat Beragama dalam Islam. Latar belakang kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Selanjutnya, apa itu kerukunan? Kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dan dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava. Dav, Nge-like, Red. Tujuan kerukunan. Menciptakan rasa kebersamaan di tengah perbedaan suku, etnis, budaya, dan agama, guna menunjukkan hak-hak manusia dalam menjalankan kewajibannya pada suatu agama yang mereka yakini. Makna kerukunan. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks keindonesiaan, kerukunan beragama berarti kesabaran antar umat beragama dengan pemerintah dalam rangka kesuksesannya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga kerukunan. Contoh sikap perwujudan kerukunan antar umat beragama. Tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksa agamanya kepada orang lain, menghormati agama orang lain, beribadah dengan baik sesuai dengan syariat dan saling umat beragama. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu dalil kerukunan beragama. Jelaskan dalam Quran surah Ayyuhal Kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum ma'biduna ma a'bud, wala ana a'bidu ma abattum, wala antum ma'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Artinya, kata yang kamu sembah. Yang kedua, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Yang ketiga, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Keempat, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Lima, untukmu agamamu dan untukulah agamaku.
Selanjutnya, Kesimpulan yang didapatkan adalah, jadi kita harus saling menghormati mereka, menghargai mereka di dalam hal kemanusiaan, tetap menjaga citra Islam dalam hal kemanusiaan, berbuat baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Namun demikian hal itu tidak merusak akidah kita sendiri sebagai umat Islam. Baiklah, sekarang sesi tanya jawab. 5 orang dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, Muhammad Fahmi. Halo, halo. Apakah bisa didengar? Bentar nunggu bapaknya. Halo, halo, suara saya dengar nggak? Dengar, Pak. dengar Pak. Dengar Pak, kecil. Kecil, Pak. Ini laptopnya error, HP-nya error. Berarti. NIM-nya berapa NIM-nya? 2950. 29. 50. Silakan. Bagaimana Islam mengajarkan untuk merespon konflik antar umat beragama dengan damai dan bijaksana? Bagaimana Islam mengajarkan untuk merespon konflik antar umat beragama dengan damai dan bijaksana. mungkin share screen-nya dihilangkan dulu, deh. Share screen-nya dihilangkan dulu. Hilangin. Zaidan. Ya Pak, NIM saya 2962. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bersikap terhadap umat beragama lain dalam situasi keberagaman agama yang ada di Indonesia? Dalam gimana sikap Sikap terhadap umat beragama lain dalam situasi keberagaman agama yang ada di Indonesia. Bang, aku ngambil yang mana? infanteri 2921 Pak. 29. 21. Ya, silakan. Mengapa kita harus menerapkan kerukunan antara umat beragama? Herja Rafid. Herja Rafid. 2935 Pak. Belum pernah tanya itu. Silakan.
Apa prinsip-prinsip kerukunan dalam keluarga menurut ajaran Islam? Kerukunan dalam keluarga. Kerukunan dalam keluarga. Abror. Abror. Timnya Halo, berapa? 2967, Pak. Apa tindakan konkret yang dapat diambil oleh umat Islam untuk memperkuat kerukunan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, sudah ada 5 penanya ya. Dari Fahmi, Zidan, Ivan, Helga, dan Abror. Silakan teman-teman kelompok 7 untuk responnya. Baik, Pak. Halo, Pak. Apa Oke, bisa saya menjawab sekarang nomor 1? Saya akan menjawab suaranya pertanyaan. putus-putus ya. Teman-teman yang lain dengar nggak? Dengar. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari Fahmi ya. Fahmi, bagaimana Islam mengajarkan untuk merespon konflik antar umat beragama dengan damai dan bijaksana? Jawabannya, nomor 1 itu adalah Islam mengajarkan untuk merespon konflik antar umat beragama dengan bijak melalui nilai-nilai seperti toleransi, saling menghormati, dan upaya untuk mencapai perdamaian. Injil Quran mengajarkan pentingnya dialog yang konstruktif dan menekankan persamaan nilai-nilai moral di antara umat beragama. Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk bersikap sabar, menjauhi kekerasan, dan berusaha memahami sudut pandang orang lain untuk membangun pemahaman yang lebih baik. Apa bisa diterima jawabannya, Fahmi? Ya, bisa. Terima kasih. Ya, selanjutnya nomor 2 ya.
izin menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara kita bersikap terhadap umat beragama? Kita dapat bersikap dengan cara toleransi, dialog sama, edukasi, saling menghormati, keteladanan. Apakah bisa diterima? Siapa tadi yang nanya? Bisa, terima kasih, Mas. Oh iya, makasih Mas. Izin menjawab pertanyaan dari Ivan, Pak. Kerukunan antar umat beragama penting karena yang pertama, pemeliharaan kedamaian, yang kedua, penguatan persatuan, tiga, kesejahteraan bersama, empat, penghargaan terhadap keanekaragaman, lima, prestasi pembangunan, enam, penghindaran radikalisme, tujuh, toleransi sebagai nilai fundamental. Apakah dapat dipahami, Mas Ivan? Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Hirda. Apa prinsip-prinsip kerukunan dalam keluarga dalam ajaran Islam? Dalam ajaran Islam terdapat beberapa prinsip kerukunan dalam keluarga yang sangat ditekankan. Beberapa di antaranya meliputi: 1. Kasih sayang dan perhatian, 2. Keadilan, 3. Kerjasama, 4. Toleransi dan pengertian, 5. Sikap hormat, 6. Komitmen terhadap nilai-nilai agama, 7. Komunikasi yang baik, 8. Bersyukur dan sabar, 9. Pendidikan dan pembinaan. Prinsip-prinsip ini menciptakan dasar yang kuat untuk kerukunan dalam keluarga sesuai dengan ajaran Islam, memastikan bahwa hubungan antar anggota keluarga dibangun dengan penuh kasih sayang, keadilan, dan kebersamaan. Apakah dapat diterima, Mas Herda? Bisa, Mas Dava. Terima kasih, Mas Herda. Untuk Mas Raka, pertanyaannya tadi apa ya? Bentar, apa tindakan konkret yang dapat diambil oleh umat Islam untuk memperkuat kerukunan dalam kehidupan sehari-hari?
Izin menjawab pertanyaannya Mas Raka. Apa tindakan konkret yang dapat diambil yang dapat ah, ya. Apa tindakan konkret yang dapat diambil oleh umat Islam untuk memperkuat kerukunan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk memperkuat kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam dapat mengambil tindakan konkret seperti menjunjung toleransi, membangun hubungan baik, dan positif, kegiatan bersama, menghargai perbedaan, menghindari fitnah dan pencemaran nama baik, menyumbangkan waktu dan energi, mendapatkan kepentingan bersama, berpartisipasi dalam agama, memberikan edukasi tentang Islam. Tindakan ini dapat membantu membangun ikatan yang kuat antar umat beragama dan memperkuat kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bisa diterima, Mas Raka? Bisa. Makasih, Mas Wahyu. Oke. Pak, sekalian izin ke kamar mandi ya, Pak. Ya, silakan. Sudah semua, teman-teman. Halo? Sudah semua dijawab? Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Nicholas Susilo. Nicholas Susilo. Ya Pak, ya Pak. NIM saya 23122965. Jauhin Pak. 2965. Yo, pertanyaan saya, apa peran kerukunan antar umat beragama dalam Islam dan bagaimana Islam mendorong toleransi antar umat beragama? Bisa diulang? Bagaimana apa peran kerukunan antar umat beragama dalam Islam dan bagaimana Islam mendorong toleransi antar umat beragama? Apakah sudah jelas? Udah, makasih. Reza. Reza. Saya 2977. 29. Silakan, Reza. Pertanyaannya, bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi sikap fanatisme yang dapat merusak kerukunan di masyarakat? Apakah sudah jelas? Ya. Bisa diulangi, Mas Reza, untuk menjauhi apa? Untuk menjauhi sikap fanatisme yang dapat merusak kerukunan di masyarakat. Gimana? Baik, terima kasih. Oke. Nabil. Nabil. 2960, Pak. 2960. Pertanyaannya, apa dampak positif dari kerukunan antar umat beragama terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara? Maaf, bisa diulangi? Apa dampak positif dari kerukunan antar umat beragama terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara?
Sandiago, Sandiago, Halo, Kak. NIM-nya berapa? 2949. Silakan. Eh, Mengapa sebuah peradaban dibangun dari sikap toleran? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ini nih buat Indonesia. Diki Saputra. Diki Saputra. NIM-nya berapa? Bisa dengar NIM-nya berapa NIM-nya? 2948, Pak. 2948. Silakan. Dengar, Pak? Ya, silakan. Halo, Pak. Monggo, Apa silakan. yang harus diutamakan agar kerukunan Ulangi. apa yang harus diutamakan agar kerukunan beragama dapat Teman-teman dengar nggak? Diulangi, Dik. baik dan tidak merugikan kalangan manapun. Gimana, Pak? Nge-like, Dik. Patah-patah, Dik. Coba diulang. Kerukunan Bisa beragama didengar? dapat Ya. Apa yang harus diutamakan agar kerukunan beragama dapat Agar kerukunan dapat dapat dilaksanakan dengan baik dan Putus-putus, Dik. Putus dik. Ketika dik. nge-like, Bro. Mm-mm. Dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak merugikan Di screenshot lah. Ya, dibikin jawaban itunya, jawabannya dikit. sudah ada Ih, 5 penanya no. dari kelas. Masa Bro, Diki dimatiin mic. balik Maaf, Diki, Pak. sudah ada 5 penanya ya. Nicholas, Reza, Nabil, Sandiago, dan Diki. Maaf, untuk pertanyaannya Mas Nabil, apa boleh diulangin? Dibacakan pelan-pelan. Apa dampak positif kerukunan sosial dan apa dampak positif kerukunan dalam pembangunan sosial atau ekonomi negara? Itu pertanyaannya Nabil. Apa dampak positif Kerukunan kerukunan dalam membangun sosial atau ekonomi sebuah negara dalam membangun sosial dan ekonomi dalam sebuah negara? dalam sebuah negara? Baik, terima kasih, Pak. Jauh.
Izin menjawab pertanyaan Mas Nikolas. Apa peran kerukunan antara umat beragama antar Islam dan bagaimana Islam mendorong toleransi antar umat beragama? Kerukunan antara umat beragama dalam Islam memiliki peran penting untuk menciptakan harmoni dan perdamaian dalam masyarakat. Islam mendorong toleransi melalui ajarannya yang mendepankan nilai-nilai seperti rahmat, keadilan, dan kasih sayang. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa perbedaan di antara umat manusia diciptakannya agar mereka saling mengenal dan bekerja sama. Apakah dapat diterima, Mas Nikolas? Dapat, Mas, dapat. Baik, terima kasih, Mas Nikolas. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya San Diego. Pertanyaannya, mengapa sebuah peradaban dibangun dari sikap toleran? Jawabannya, peradaban yang dibangun dari sikap toleran memiliki beberapa manfaat kunci yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan masyarakat. Beberapa alasan mengapa peradaban yang inklusif dan toleran dianggap penting antara lain. Yang pertama, keragaman sumber daya. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Yang keempat, perdamaian dan keamanan. Yang kelima, pengembangan moral dan etika. Dan yang terakhir, lingkungan yang ramah. Apakah bisa dimengerti, San Diego? Bisa. Terima kasih, Mbak Reta. Ya, terima kasih kembali. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Reza. Bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi sikap fanatisme yang dapat merusak kerukunan di masyarakat? Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi fanatisme melalui berbagai ajaran yang menekankan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ada beberapa aspek tertentu. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan. Yang kedua, pesan toleransi dalam Al-Quran. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Yang keempat, penghargaan terhadap keanekaragaman. Yang kelima, dialog antar agama. Bagaimana Mas Reza, bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan Mas Diki. Untuk mencapai kerukunan beragama yang baik dan tidak merugikan, beberapa hal yang dapat diutamakan antara lain, yang pertama, memberikan prioritas pada peningkatan kesepahaman agama. Yang kedua, menekan konstruktif antara agama. Yang keempat, bagi kekayaan masyarakat. Kelima, mendorong partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Apakah dapat diterima, Mas Diki? Izin menjawab pertanyaan dari Mas Nabil. Pertanyaannya adalah, apa dampak positif kerukunan dalam membangun sosial dan ekonomi dalam sebuah negara? Kerukunan dalam masyarakat dapat memberikan dampak positif yang signifikan, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi dalam sebuah negara. Beberapa dampak positif tersebut antara lain, yang pertama, stabilitas sosial, kesejahteraan psikologis, pertumbuhan ekonomi, inovasi dan kreativitas, hubungan internasional, kualitas hidup yang tinggi, peningkatan produktivitas. Udah itu aja. Dengan membangun fondasi kerukunan yang kokoh, sebuah negara dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Apakah dapat diterima, Mas Nabil? Ya, terima kasih. Baik, sama-sama.
Maaf, Pak, pertanyaan sudah dijawab semua. Baik, silakan. Apa? Yang cewek ya. Kenapa, Pak? Ataya. Nomornya berapa? Ataya. Halo? Ataya Fauziyah, dengar? Ya, Pak. Nomornya berapa? 2944. 294. Silakan. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Islam? Bisa diulangin, Nata. Bagaimana cara membangun kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Islam? Terima kasih. Selanjutnya Ramadan. Ya, NIM-nya sebelumnya 2956. Ya, silakan. 2956. Saya ingin bertanya, jadi sekitar seminggu yang lalu kan terdapat berita di Minahasa. Nah, terjadi bentrokan antara ormas pro-Israel yang namanya Ormas Manguni dengan masyarakat yang sedang berdemo membela Palestina. Jadi, aksi kerusuhan ini ditengarai dengan adanya Islamophobia di sana. Jadi, saya ingin bertanya ke kelompok Anda, bagaimana tanggapan Anda dengan fenomena ini yang terjadi? Terima kasih. Terima kasih, Rama. Oke, sama-sama. Ersan. Tes masuk. Ya, nomornya berapa? Masuk. 2976, Mbak. Untuk pertanyaannya, bagaimana pendidikan dapat memainkan peran dalam peningkatan toleransi antar agama di kalangan generasi muda? Mohon maaf, Mas, pelan-pelan ngomongnya, Mas. Coba Ya. diulang lagi. Bagaimana pendidikan dapat memainkan peran dalam meningkatkan toleransi antar agama di kalangan generasi muda? Mainkan peran apa tadi? Dalam meningkatkan toleransi antar agama di kalangan generasi muda. Panji, silakan Panji. Iya, Pak. 2925, Pak. Ya.
Pertanyaannya yaitu bagaimana peran pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat dalam mengatasi konflik keagamaan, serta upaya apa untuk mendorong kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia? Apakah bisa dikurang jelas? Bila dilangin lagi, Dek. Tokoh agama, masyarakat, Bagaimana peran pemerintah, ya, tokoh tokoh agama, agama, serta masyarakat heeh, dalam mengatasi konflik keagamaan, konflik keagamaan, serta upaya apa ya, untuk mendorong kerukunan hidup serta upaya antar umat apa? beragama di Gimana, Indonesia serta upaya apa untuk untuk mendorong kerukunan hidup mendorong kerukunan hidup. antar umat beragama di Indonesia. Baik, terima kasih. Siap. Rizky. Iya, Pak. 2943. Oke, silakan. Oke, kalau dari saya sama seperti Mas Ahmad tadi meminta tanggapan serta solusi tentang kalau materi yang dipaparkan sama kelompoknya Mbak Reta kan menjelaskan dampak positifnya. Sedangkan di Ya, sisi lain itu masih banyak kerukunan agama saja dari agama Islam itu dari aliran-aliran yang lain itu masih pertentangan tentang cara ibadah dan lain-lain. Itu gimana tanggapan kalian? Akankah permasalahan ini akan membuat pecah belah agama Islam tersebut? Terima kasih. Bapak, Oke, monggo. untuk menghadapi kelompok Islamophobia dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan umum yang dapat diambil, yaitu melibatkan yang pertama, umat Islam berkontribusi pada masyarakat tempat mereka tinggal dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, dan proyek-proyek amal. Hal ini bertujuan untuk membangun jembatan antara komunitas Muslim dan non-Muslim, serta menunjukkan kontribusi positif umat Islam pada masyarakat. Yang kedua, masyarakat Islam harus sering terlibat dalam upaya mengedukasi untuk memecahkan stereotip dan miskonsepsi tentang Islam. Kita harus menyediakan informasi yang akurat tentang keyakinan, praktik, dan nilai-nilai Islam untuk menggantikan pemahaman yang keliru. Yang ketiga, dialog antar agama. Ini melibatkan pertemuan dan diskusi terbuka antara umat Islam dan anggota kelompok agama atau masyarakat lain untuk memecahkan mispersepsi dan mempromosikan kerjasama positif. Lalu yang terakhir, umat Islam bekerja sama dengan kelompok-kelompok non-Muslim yang mendukung perdamaian, toleransi, dan hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk membangun aliansi yang kuat dalam melawan intoleransi dan kebencian. Apakah dapat diterima, Mas Rama? Siap, sudah dimengerti. Terima kasih banyak. Sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Panji. Bagaimana, mana sih? Bagaimana peran pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat dalam mengatasi konflik keagamaan, serta upaya apa untuk mendorong kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia? Oke, jawabannya adalah peran pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sangatlah penting dalam mengatasi konflik keagamaan serta mempromosikan kerukunan hidup antara umat beragama di Indonesia. Berikut adalah peran dan upaya masing-masing. Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, tokoh agama. Yang ketiga adalah masyarakat. Apakah bisa diterima, Panji? Siap, bisa. Makasih Mbak Reta atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali, Panji. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan bagaimana pendidikan meningkatkan toleransi antar agama di generasi muda. Pendidikan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan toleransi antar agama di kalangan generasi muda. Berikut adalah beberapa cara di mana pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan sikap toleran. 1. Pendidikan multikultural. 2. Pelajar keagamaan komparatif. 3. Dialog antar agama di sekolah. 4. Kegiatan kolaboratif. Pendidikan nilai toleran. 6. Pemahaman tentang sejarah agama. 7. Pelatihan guru. 8. Media pendidikan yang inklusif. Dengan demikian, melalui pendidikan yang inklusif dapat holistik, generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama dan memiliki sikap toleran yang kuat terhadap perbedaan keyakinan. Apakah bisa diterima, Mas Ersan? Sudah, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Ataya. Bagaimana cara membangun kerukunan antar umat beragama dalam Islam? Untuk membangun kerukunan antar umat beragama dalam Islam dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai prinsip dan praktik yang diajarkan dalam ajaran Islam. Berikut adalah beberapa cara yang dapat ditempuh. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Kemudian yang kedua, mendorong dialog antaragama. Lalu ada pemberdayaan pemimpin, penghargaan terhadap keanekaragaman, partisipasi dalam kegiatan bersama, pengembangan program pendidikan, perlindungan hak asasi manusia, kampanye anti-diskriminasi. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, masyarakat Muslim dapat menjadi agen perubahan yang membangun kerukunan antarumat beragama dan menciptakan lingkungan yang mendukung